Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kayla Arindal Paren dengan NIM 12020500093 dari PMTK 3C UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai identifikasi senyawa asam dan basa dengan indikator alami yaitu ekstrakol ungu. Adapun judul penelitian saya kali ini yaitu identifikasi senyawa asam dan basa dengan indikator alami, yakni ekstrakol ungu. Tujuan penelitiannya diantaranya yang pertama untuk mengetahui cara membuat indikator dengan bahan alami, salah satunya dengan ekstrakol ungu. Yang kedua untuk mengetahui sifat senyawa asam dan basa dari suatu zat dengan indikator alami, salah satunya dengan ekstrakol ungu. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada penelitian kali ini, alatnya diantaranya saya menggunakan pisau, yang kedua menggunakan talenan, yang ketiga menggunakan sendok teh, yang keempat menggunakan wadah, yang kelima menggunakan gelas, yang keenam menggunakan gelas takar, yang ketujuh menggunakan lesung dan alu, dan yang kedelapan menggunakan saringan. Adapun bahan yang saya gunakan pada penelitian kali ini tentunya ada kol ungu sebagai indikator alami, dan juga ada bahan yang akan saya uji diantaranya ada air kopi, air mineral, air kapur, air deterjen, cuka, dan juga air lemon atau air jeruk. Kita lanjut ke prosedur kerja atau langkah-langkah. Nah, langkah yang pertama ada potonglah kol ungu menggunakan pisau hingga bagian terkecil. Langkah yang kedua, tumbuk kol ungu menggunakan lumpang dan alu dan tambahkan air secukupnya hingga menghasilkan warna ungu dari kol ungunya. Langkah yang ketiga, saring hasil tumbukan menggunakan saringan ke dalam wadah hingga menghasilkan ekstrakol ungu. Pada gambar terpampang jelas, inilah yang dinamakan dengan ekstrak kol ungunya. Langkah yang keempat, tuangkan sebanyak 40 ml menggunakan gelas takar masing-masing bahan yang akan diuji, yakni air kopi, air mineral, air kapur, air deterjen, cuka, dan air lemon atau air jeruk. Langkah yang kelima, tuangkan sebanyak 1 sendok teh ekstrak kol ungu ke dalam masing-masing gelas yang telah diisi larutan yang akan diuji. 1 sendok teh ekstrak kol ungu pada air kopi, air mineral, air deterjen, air kapur, cuka, dan air lemon atau air jeruk. Masing-masingnya 1 sendok teh ekstrak kol ungu. Langkah yang keenam, goyangkan pada gelas yang berisi larutan tersebut dan amatilah perubahan warna yang terjadi. Kemudian, adapun data hasil pengamatannya. Yang pertama, indikator alaminya menggunakan kol ungu. Larutan yang diujinya adalah cuka atau CH3COH. Nah, cuka ini sebelum ditetesi oleh ekstrak kol ungu warnanya bening. Nah, sesudah ditetesi oleh ekstrak kol ungu berubah menjadi merah sehingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi merah. Yang kedua, indikator alaminya tetap menggunakan kol ungu. Larutan yang diujinya adalah air jeruk atau air lemon. Nah, air jeruk ini sebelum ditetesi oleh ekstrak kol ungu berwarna putih keruh. Nah, sesudah ditetesi oleh ekstrak kol ungu berubah warna menjadi merah muda, sehingga terjadi perubahan warna dari putih keruh menjadi merah muda. Yang ketiga, indikator alaminya tetap menggunakan kol ungu. Nah, larutan yang diujinya adalah air mineral. Air mineral ini sebelum ditetesi oleh ekstrak kol ungu, warnanya adalah bening. Sesudah ditetesi oleh ekstrak kol ungu berubah menjadi biru keunguan sehingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi biru keunguan. Yang keempat, indikator alaminya tetap menggunakan kol ungu. Larutan yang akan diujinya adalah air kapur atau CaOH 2 kali. Nah, air kapur ini sebelum ditetesi oleh ekstrak kol ungu warnanya putih keruh. Setelah ditetesi oleh ekstrak kol ungu, air kapur berubah warna menjadi hijau tua sehingga terjadi perubahan warna dari putih keruh menjadi hijau tua. Yang kelima, indikator alaminya tetap menggunakan kol ungu. Larutan yang akan diujinya adalah air deterjen.
Nah, air deterjen ini sebelum ditetesi oleh ekstrakol ungu ini warnanya putih keruh. Setelah ditetesi oleh ekstrakol ungu berubah menjadi hijau muda, sehingga terjadi perubahan warna dari putih keruh menjadi hijau muda. Yang keenam, indikator alaminya tetap sama menggunakan kol ungu. Larutan yang diujinya adalah air kopi. Air kopi ini sebelum ditetesi oleh ekstrakol ungu warnanya adalah coklat tua. Nah, setelah ditetesi oleh ekstrakol ungu tetap warnanya coklat tua, sehingga tidak ada perubahan warna atau warna tetap sama, yakni coklat tua. Nah, kita masuk ke dalam pembahasannya. Pada praktikum kali ini, kita membahas mengenai indikator asam dan basa dari bahan alami. Indikator alami yang digunakan adalah ekstrak kol ungu untuk membuktikan bahwa bahan alami juga mampu dijadikan indikator asam atau basa. Ketika dicampurkan indikator alami dengan larutan asam atau basa, terjadi perubahan warna yang berbeda dari warna aslinya. Hal ini terjadi karena pergeseran kesetimbangan ketika ditambahkan atau dikurangi ion H+. Nah, berdasarkan dari percobaan di atas dengan menggunakan indikator alami yaitu ekstrak kol ungu yang ada memberikan warna merah dan merah muda pada larutan yang bersifat asam, yakni cuka pada merah yang berwarna merah dan air lemon atau air jeruk yang menunjukkan warna merah muda dan akan menimbulkan warna biru keunguan, hijau tua, dan hijau muda pada larutan yang bersifat basa, yakni biru keunguan pada air mineral, hijau tua pada air kapur, dan hijau muda pada air deterjen. Dan juga ada air kopi yang tetap warnanya coklat, sehingga larutan kopi ini bersifat netral karena tidak ada perubahan warna yang signifikan atau tetap warnanya, baik itu sebelum ditetesi oleh ekstrak kol ungu atau indikator, sesudah maupun sebelum, tetap warnanya sama yaitu coklat tua, sehingga air kopi ini bersifat netral, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator senyawa asam dan basa dapat dibuat dari bahan alami, salah satunya adalah kol ungu. Kemudian yang kedua, cuka dan air lemon atau air jeruk termasuk senyawa asam karena pada warna larutan menunjukkan warna yang mencolok seperti merah atau merah muda. Kemudian ada air mineral, air kapur, dan air deterjen ini termasuk senyawa basa karena pada warna larutan menunjukkan warna yang lebih redup atau lebih muda seperti biru keunguan, hijau muda, hijau tua, dan juga ada air kopi termasuk senyawa netral karena pada warna larutannya tidak menunjukkan perubahan warna atau warna tetap, yakni coklat tua. Nah, adapun daftar pustakanya yakni dari Ahmad Effendi tahun 2021 yang berjudul Hasil Uji Indikator Asam Basa pada Kol Ungu berdasarkan dari tirto.id. Adapun RJ Peseden dan JS Peseden tahun 1999 yang berjudul Kimia Organik Jilid 2 yang diterbitkan di Jakarta. Penerbitnya adalah Erlangga. Kemudian ada Media BR Karo tahun 2017 yang berjudul Identifikasi Asam Basa Menggunakan Indikator Alami dalam jurnal Kandareng Tinggang ISSN 2087-166X. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Sekian presentasi hasil praktikum saya mengenai identifikasi senyawa asam dan basa dengan indikator alami ekstrak kol ungu. Saya Kayla Arinda Alparen pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.